Selamat datang di pembelajaran komunikasi data. Kali ini kita akan membahas chapter 3, yaitu signal. Pembelajaran sebelumnya telah membahas tentang OSI model atau TCP/IP yang membahas tentang layering pengiriman data, ya, dimulai dari layer yang paling atas, aplikasi, hingga ke layer yang paling bawah, physical layer. Nah, pada saat ini kita akan fokus ke physical layer, ya. Physical layer. Nah, sebelum memasuki physical layer, data terlebih dahulu berada di dalam data link layer. Ya. Data link layer akan melakukan framing terhadap data kita. Ya. Data kita nanti di sini sudah berupa 01, 01. Nah, kemudian ini akan ditransmisikan ke dalam media transmisi, baik itu guided ataupun unguided. Namun sebelum ditransmisikan ke sini, maka harus diubah dulu ke dalam electromagnetic signal. Karena data tidak akan bisa melalui medium ini tanpa dikonversikan ke dalam electromagnetic signal. Nah, jadi untuk melakukan tugas ini, physical layer akan kita butuhkan. Nah, untuk kali ini kita akan fokus kepada signal, ya, yang ada di dalam physical layer. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan analog dan digital, ya, data dan signal, kemudian apa itu periodik dan non-periodik atau aperiodic signal. Nah, untuk data sendiri, kalau dia data analog, maka dia sifatnya continuous, ya, artinya dia memiliki nilai sesuai dengan interval waktu. Kalau dia digital, dia sifatnya discrete, hanya mempunyai state tertentu saja, misalkan state untuk voltage high voltage dan low voltage. Kalau untuk state misalkan di dalam binary ada 0 dan 1 misalnya. Kalau dia kalau untuk sinyal hampir sama, ya, analog memiliki sifat continuous, ya. Kemudian digital juga memiliki sifat yang discrete. Nanti kita akan lihat. Sinyal itu bisa berupa sinyal analog ataupun sinyal digital, ya. Kemudian untuk sinyal analog sendiri ini mempunyai jumlah infinity atau infinite number, yang artinya memiliki nilai yang bervariasi, yang banyak, ya, sesuai dengan interval range-nya untuk waktu, ya, untuk waktu. Kemudian kalau digital, dia itu mempunyai limited number, seperti yang saya katakan sebelum slide ini. Nah, sebagai contoh bisa dilihat di gambar ini, ya, perbandingan antara analog dan digital. Nah, di sini untuk gambar A, analog sinyal, ini diperlihatkan amplitude atau value atau voltage, ya, versus time di sini. Nah, di sini diperlihatkan bahwa gelombang ini, ya, ini memiliki nilai di setiap titik penyusunnya, ya. Di setiap titik penyusunnya dia mempunyai amplitude tertentu, ya, sesuai dengan interval waktunya sampai dia peak amplitude-nya, ke puncaknya, ya. Bahkan ketika turun juga, ya, ketika turun dia tetap memiliki nilai amplitude, ya. Makanya dia disebut sebagai continuous, karena memang tak akan bisa dipecah, tak akan bisa hilang satu part dari sini. Misalnya kalau ada yang hilang, maka sama seperti kita berbicara, ketika suara kita ambil sepotong, maka mungkin akan kehilangan informasi, seperti itu, ya. Jadi ini akan continuous, ya, ya, up and down, ya, hingga interval waktu tertentu. Sedangkan di digital sinyal, dia hanya memiliki seperti gambar ini, hanya state
1 untuk high ya, atau 0,5 atau 5 volt ya, 5 volt atau 3 volt atau 3,3 volt. Kemudian untuk yang low dia 0 ya, atau 0 volt untuk voltage. Kemudian di sini 1 1 0 0 0 1 ya, jadi hanya setidaknya dua state di sini, ada high dan low, berbeda dengan analog sinyal, makanya dia disebut sebagai discrete. Nah, dalam data komunikasi atau komunikasi data ini untuk analog sinyal ini sifatnya periodik ya. Kemudian untuk digital sinyal sifatnya aperiodik atau non periodik. Di sini juga kita akan melihat analog sinyal itu seperti apa ya. Nah, di sini dimulai dari bentuk gelombang dari analog sinyal. Nah, bentuk gelombang dari analog sinyal ini merupakan gelombang sinus atau sine wave ya. Dimana di sini untuk gelombang sinus ya, dia memiliki yang namanya amplitude, kemudian memiliki frekuensi, kemudian memiliki phase atau fase ya. Jadi dikatakan periodik untuk analog sinyal karena memang di sini kita lihat bahwa satu peak ya, kemudian di sini ada satu lembah, ini merupakan satu cycle ya, ini akan berulang, satu cycle ini akan berulang kembali ya ke interval berikutnya, interval waktu berikutnya, kemudian akan berulang kembali sampai di infinite number. Nah, makanya dia disebut sebagai periodik untuk analog sinyal karena memang juga dia memiliki amplitude ya, peak amplitude-nya, kemudian frekuensi, frekuensi ini seberapa seberapa kuat sinyal yang ada ya, seberapa kuat sinyal yang ada dalam satu waktu ya. Kemudian untuk fase ini atau fase ini nanti kita akan lihat bahwa dilihat dari awal pembentukan gelombangnya, pembentukan sinyalnya seperti apa, apakah dia memiliki fase ya, fase dengan 0 degrees ya, 0 derajat, 90, 45 derajat, 90 derajat atau 180 derajat ya. Banyak bisa divariasikan. Nah, ini tadi bahwa sine wave memiliki peak amplitude ya. Kemudian untuk frekuensi dan period ya, ini merupakan kebalikan dari satu sama lain ya. Misalkan di sini ada contohnya, frekuensi itu merupakan 1/f ya, begitu juga dengan f 1/t. Oke. Nah, kita lihat di sini untuk contoh ini kita memiliki 6 period in 1 second. Dari mana? Dari period, yang tadi period itu satu cycle. Satu cycle itu ada puncak dan ada lembahnya ya. Jadi ini 1 cycle, 2 cycle, 3 cycle, 4 cycle, 5 cycle, 6 cycle. Sehingga untuk periodenya menjadi 1/6 second ya, 1/6 second. Kemudian frekuensinya tinggal kita balikan saja menjadi 6 Hz ya. Nah, ini merupakan unit frekuensi dan period ya, satuan-satuan dalam waktu. Ini second ya, bisa mungkin kalian sudah tahu ini ya. Millisecond ini 10⁻³ second, microsecond -6 ya, -9 untuk nano, picosecond 12, ada femtosecond untuk 15 ya.
Kemudian hertz juga untuk frekuensi, dilambangkan dengan Hz ya, Hz, kemudian kilohertz, K besar ya, Hz, kemudian diubah ke dalam hertz 10 pangkat 3 sama seperti kilometer ya, hektometer yang kayak gitu ya, sama ya. Kemudian megahertz ya 10 pangkat 6, kemudian pangkat 9 untuk giga, tera untuk 12. Ini adalah contoh, bisa kalian kerjakan juga ya, mengubah 100 mikrosecond ya, mikrosecond dalam frekuensi dengan satuan kilohertz. Jadi 100 mikrosecond ini sama dengan 10 minus 1 second ya, kita ubah ke second dulu agar lebih mudah untuk mengubah ke hertz, karena hertz itu sama dengan 1 per second ya. Jadi kita ubah dulu ke second, maka kita dapatkan dalam satuan hertz yaitu 10 ya, 1 per 10 minus 1 sama dengan 10, kita ubah lagi ke dalam kilohertz, maka kita peroleh hasilnya 10 minus 2. Nah, di sini dikatakan bahwa frequency is the rate of change with respect to time ya. Nah, jadi ini sangat berkaitan dengan waktu, frekuensi ini. Ketika waktu ketika waktu diubah ya, frekuensi juga akan demikian ya. Jadi frekuensi dan time ini mempunyai keterhubungan satu sama lain. Misalkan di sini change in a short span of time means high frequency. Nah, ketika sinyal ini memiliki pergantian yang sangat cepat ya, maka dia akan disebut sebagai high frequency ya. Misalkan dalam selang waktu 1 second dia memiliki banyak gelombang, banyak puncak, banyak lembahnya ya, yang tercipta, dan itu sangat rapat ya. Ini akan menjadi high frequency ya, high frequency. Misalkan untuk high frequency untuk interval waktu 1 second, misalkan dia memiliki banyak sinyal yang terjadi. Misalkan banyak sinyal yang seperti ini ya. Kemudian untuk yang low frequency ya, dalam 1 second ya, mungkin hanya bisa menciptakan sinyal yang sedikit saja ya, hanya ada 1 periode saja, sementara di sini sudah banyak sinyal untuk dalam 1 second, maka ini high frequency, ini low frequency. Nah, kemudian jika sinyal ini tidak berganti, tidak bervariasi antara puncak dan gelombang, ada misalkan, nah itu disebut sebagai frekuensinya 0 atau 0, tak memiliki frekuensi ya, misalkan seperti ini. Ini adalah time-nya, kemudian ini amplitude-nya ya. Jadi misalkan kita awali dari puncak ini, dari sini, dari high ini ya, dia akan tetap flat ya, flat terus sampai interval waktu tertentu, tetap berada di posisi itu. Nah, ini yang menjadi frekuensi is 0 ya, karena yang tidak memiliki amplitude ya. Kalau tidak memiliki amplitude artinya tidak memiliki kuat sinyal ya, kuat, tidak memiliki strength-nya ya, maka tidak akan memiliki informasi ya, sinyal ini. Nah, jika sinyal berganti secara ini instantaneously ya, maka ini disebut sebagai frekuensi yang infinite atau frekuensi yang sulit untuk didefinisikan, karena yang pergantiannya sangat instan sekali ya. Jadi misalkan sebentar dia
di low frequency tiba-tiba dalam sepersekian detik dia akan melompat tinggi ya, kemudian melompat rendah, kemudian balik lagi, misalkan tiba-tiba rendah, kemudian tinggi lagi ya. Nah ini sulit untuk didefinisikan, makanya dia disebut sebagai frekuensi infinite. Nah, sedangkan phase ya, phase ini apa? Ini adalah posisi terbentuknya gelombang, dari mana awal gelombang ini terjadi ya. Gimana sudut pembentukannya? Apakah dia dimulai dari high note, misalkan ketika kita bersuara ya, kita mulai dari suara tinggi terlebih dahulu atau dari rendah ya. Nah, nanti akan berpengaruh terhadap sudut phase-nya ya. Misalkan kalau dia bentuk sinyalnya seperti ini ya, maka ini phase-nya atau fasenya ya, fase bisa dibuat seperti ini. Ini sama dengan 0 derajat karena dimulai dari titik 0 ya. Kalau dimulai dari atas ya, misalkan dimulai dari atas seperti ini, ini memiliki fase 90 misalkan ya, 90. Kalau dia bentuknya misalkan dari bawah ya, maka ini memiliki fase 180. Nah, nanti kita akan bisa lihat di sini misalnya ya, seperti ini ada 0 derajat dimulai dari titik 0 ya. Ini pembentukan awal sinyalnya ini normal ya. Kemudian ini pembentukan awalnya tinggi ya. Atau bisa kita melakukan, kita geser seperempat cycle ke kiri ya, untuk mengambil amplitude atau untuk mengambil peak amplitude-nya ya. Peak amplitude di awal terlebih dahulu, kemudian masuk ke gelombang berikutnya. Jadi kita bisa geser, kita bisa ubah fasenya 90 derajat ataupun 180 derajat. Oke, ini adalah contoh untuk bisa dikerjakan ya, untuk mengubah untuk mengubah 1/6 cycle ini ke dalam degrees atau radians ya. Jadi ini kita ubah saja. Kita ketahui bahwa satu cycle itu 360 derajat ya. Jadi kalau 1/6 maka berapa derajat? 60 derajat. Kemudian ketika kita mengubahnya ke dalam radian, kita buat ini 2pi ya. 2pi per 360 radian sama dengan 146 radian. Nah, pi di sini 180 derajat. Ini satu putaran, 2pi satu putaran. Nah, contoh lainnya di sini kita lihat untuk sine wave ya, memiliki formula untuk sinyal gambar yang paling atas ya. Ini sama dengan 5 sin 2pi 4t plus 0, di mana A di sini adalah 5, amplitudenya 5, kemudian frekuensinya ada 4. Jadi kita hitung frekuensinya. Frekuensinya 1 ya, 2, 3, 4. Ini untuk cycle penuh ya, satu cycle penuh ada 4 kali, berarti untuk periodenya sama dengan 1/4 second ya. Karena dalam 1 second ada 4 cycle yang terjadi, maka untuk frekuensinya sama dengan 4, tinggal dibalik saja. Kemudian fasenya, karena kita mulai dari awal pembentukan gelombangnya dimulai dari titik 0, maka fasenya 0 ya. Kemudian untuk yang kedua, ini bisa kita ubah ya, bisa kita ubah dari gambar yang pertama ke gambar yang kedua. Misalkan di sini kan kita tingkatkan, kita naikkan
intensitasnya, kita naikkan peak amplitude-nya menjadi 10, kemudian kita naikkan frekuensinya menjadi 8. Jadi artinya kita geser frekuensi ini untuk merapat ke sumbu ini ya, titik 0 ini. Kita geser ya, kita rapatkan sehingga membentuk frekuensi yang tinggi ya. Kenapa tinggi? Nanti kita kalau hitung misalkan berapa cycle yang terbentuk dalam 1 second ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 cycle. Berarti periodnya ada 1/8 second ya. Kemudian frekuensinya menjadi 8. Ini 8. Kemudian fasenya tetap 0 ya. Jadi fasenya fix kita buat, tapi bisa kita arrange atau kita shift amplitude-nya ke 10 atau ke 15, bisa sampai ini ya, sampai berapa yang kita mau. Kemudian kita arrange lagi frekuensinya, kita perbesar frekuensinya atau kita perkecil frekuensinya. Jadi ini biasanya dilakukan di dalam osiloskop sebenarnya. Ya. Nah, kemudian yang ini kita lakukan shift phase ya ke 90 derajat ya. Kemudian kita juga melakukan shift frekuensi ya ke arah kanan ya, atau memperkecil frekuensinya. Ketika frekuensinya kecil, maka di sini kita punya frekuensi sama dengan 2 ya. Jadi ada dua cycle yang tercipta ketika kita perkecil frekuensinya ya dalam 1 second. Nah, di sini perlu kita ingat bahwa analog sinyal ya ini bisa direpresentasikan ke dalam frekuensi domain, dan ini merupakan representasi terbaik ya untuk frekuensi domain. Kenapa demikian? Karena frekuensi domain nanti akan sangat efektif ketika kita ingin mengeliminasi yang namanya noise ya, dibanding dengan time domain. Kalau menggunakan time domain akan sangat sulit untuk mengeliminasi atau memfilter noise ya. Nah, untuk time domain sendiri bisa kita lihat di sini ya. Ada sinyal dengan frekuensi 0 karena tidak memiliki amplitude tertentu ya. Kemudian di dalam frekuensi domain, ketika kita ingin melakukan plotting terhadap time domain ini, tinggal kita ubah time-nya menjadi frekuensi, karena memang ini sangat berhubungan antara time dan frekuensi. Jadi hanya inverse-nya saja, kebalikannya saja ya. Kalau time domain dia sifatnya ini horizontal, kalau frekuensi sifatnya vertikal, kita akan ubah menjadi vertikal. Nah, kenapa saya katakan tadi bahwa frekuensi domain sangat dibutuhkan ya dalam melakukan filter. Nah, ini berkaitan dengan analisis Fourier-nya ini sebenarnya. Nah, ini terlalu dalam nanti dibahas ya. Jadi contohnya seperti ini. Ketika misalkan di dalam kelas ya, di dalam kelas si A berbicara ke si B ya, berbicara ya. Nah, suara ini kan akan menghasilkan frekuensi ya, frekuensi tertentu agar bisa didengar oleh si B. Nah, pada saat yang sama si C ini misalkan bernyanyi dia bernyanyi mengeluarkan suara juga ya, frekuensi juga. Nah, ini nanti akan bercampur ke informasi yang diberikan oleh si A ke si B. Nah, kalau untuk menggunakan time domain, kita lakukan eliminasi terhadap untuk sinyal dari C ini ya.
ini akan sulit karena yang waktu yang dibutuhkan si A ke B ya ini sama, berada dalam satu waktu ya, sehingga sulit untuk memisahkannya. Tapi kalau kita lakukan pemisahan atau melakukan frekuensi domain, nanti kita akan lihat kita akan bagi frekuensi C ini di mana ya. Misalkan dia bernyanyi sangat keras ya, sangat keras. Misalkan A dan B, dia range-nya ada di misalkan di frekuensi ini ya. Inilah frekuensi. Sedangkan frekuensi C misalkan ada di sekitar sini ya, ada di sekitar sini ya. Karena lebih besar, maka frekuensinya juga akan besar ya, berada di lebih besar frekuensinya. Maka bisa kita lakukan pemisahan atau filter ya, frekuensi yang di atas ini ya dihilangkan, misalkan ini dihilangkan, ini dihilangkan, maka yang bisa diterima adalah frekuensi yang sebenarnya ya. Nah ini kenapa frekuensi domain ini sangat lebih diutamakan untuk analog sinyal. Kemudian di sini untuk sinyal frekuensi bisa dilihat, kita plotnya tinggal buat amplitude versus frekuensi, berapa frekuensi yang kita punya kita plot ya. Kemudian ini juga 16, jadi dipersempit lagi ya, dipersempit frekuensinya dengan amplitude yang sama. Semakin sempit antara peak amplitude to peak amplitude ya, peak to peak amplitude, maka ini akan menghasilkan frekuensi yang tinggi ya. Nah untuk single frekuensi ya, single frekuensi ini misalnya untuk sine wave ya. Nah ini untuk komunikasi, data komunikasi ini tidak berguna karena komunikasi data ini harus untuk sekarang ini dua arah ya, full duplex. Jadi tidak hanya satu arah saja. Jadi akan sangat berguna jika kita bisa melakukan perubahan terhadap karakteristik dari sinyal tadi ya, ada amplitude, ada frekuensi, ada phase-nya. Jadi ini bisa kita ubah ya, sehingga dia nanti menjadi composite signal. Nah di sini ada composite signal. Nah ini dikatakan bahwa berdasarkan hasil analisis dari Fourier analysis ya, any composite signal can be represented as a combination of simple sine wave. Jadi ada kombinasi dari simple sine wave menjadi composite signal ya. Jadi kombinasi yang mana saja? Kombinasi frekuensi, phase, dan amplitude. Di sini kita pada saat membahas composite signal ya. Jadi composite signal itu merupakan gabungan dari beberapa harmonics ya, atau beberapa sinyal. Ini disatukan dalam satu sinyal ya, digabungkan dalam satu sinyal. Misalkan ini jadi gabungan dari banyak sinyal nantinya akan membentuk square wave ini ya. Gabungan dari 100, 200 sinyal digambarkan secara bersama atau dikirimkan pada medium yang sama ya. Ini akan membuat square wave ya, yang sempurna ya. Atau banyaknya harmonik yang akan digabungkan itu infinite ya, tak terhingga. Makanya nanti ada nanti di slide kita akan membahas bagaimana melakukan dekomposisi ya, dekomposisi dari sebuah square wave ya. Nah di sini kita lihat
Kalau tadi square wave itu gabungan dari beberapa harmonics, nah kita melihat bagaimana ketika ada 3 harmonics yang akan kita gabungkan. Ya, jadi apa nanti dia? Misalnya di sini ada yang warna merah, yang mempunyai amplitude tertentu, kemudian warna hijau juga, dan warna hitam. Nah, ini akan kita composite ya. Kemudian bentuknya akan menjadi seperti ini ketika kita menjumlahkan ketiga gelombang tersebut menggunakan teorema Fourier ya. Nanti kalau ada yang penasaran dengan Fourier bisa di searching atau bisa dipelajari. Nah, ini merupakan penjumlahan dari ketiga sinyal tersebut. Nah, kalau semakin banyak sinyal atau harmonics yang kita gabungkan, maka dia akan membentuk kotak yang sempurna. Nah, untuk membentuk kotak yang sempurna ini butuh banyak sekali harmonics. Ya. Nah, oleh sebab itu untuk square wave ya, square wave atau gelombang kotak ya, kalau kita petakan, kita plot ke dalam frekuensi domain, nah ini frekuensinya yang tergabung dalam square wave itu infinite ya, tak terhingga. Ya, tak terhingga 13F, kemudian bisa saja 15F, bisa saja 17F dan lain sebagainya sampai NF ya. Nah, kalau kita lakukan ini apa? Triharmonics, maka kita hanya melihat 3 frekuensi saja ya, 3 frekuensi, ada F, 3F, 5F. Nah, sekarang kita akan memasuki bandwidth ya. Nah, bandwidth ini merupakan properti dari sebuah medium yang kita gunakan. Apakah kabel, apakah menggunakan media udara ya. Ini banyak nanti tergantung dari media yang kita gunakan akan menentukan banyaknya bandwidth ya. Kemudian di sini bandwidth di sini artinya adalah selisih antara frekuensi yang paling tinggi dan frekuensi terendah ya, yang bisa dimuat di dalam medium tersebut, yang bisa dilalui nanti oleh data ya. Nah, ini merupakan contoh. Misalkan kita memiliki amplitude versus frekuensi di sini ya, yang mana channel kita hanya bisa menampung 1000 sampai 500 spektrum saja. Maka dari sini bisa dikatakan bahwa bandwidth-nya adalah selisih dari frekuensi tertinggi dan frekuensi terendah, yaitu 4000 ya, 4000 Hz. Ini adalah contohnya lagi ya. Misalkan ada 5 sine waves ya, ada 5 gelombang sinus ya dengan frekuensi yang berbeda-beda. Nah, ditanyakan berapa bandwidth-nya dan disuruh menggambarkan spektrum dan asumsinya kekuatan sinyal yang kita miliki adalah 10 volt. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa frekuensi tertinggi dari semua ini adalah 900, kemudian terendahnya adalah 100, kemudian untuk bandwidth-nya adalah selisih dari 900 kurang 100 sama 800. Nah, kemudian in spektrumnya yaitu ada 100 ya, punya band frekuensi 100, 300, 500, 700 dan 900. Nah, di sini bisa kita gambarkan menggunakan frekuensi domain ya. 300 berarti ada 5 frekuensi yang terbentuk, kemudian dengan amplitude 10 volt dengan bandwidth 800 Hz. Nah, ini untuk example 4 ya. Misalkan bandwidth yang kita miliki adalah 20 Hz untuk sebuah sinyal, kemudian di highest frekuensi 60 Hz, maka ada low frekuensinya, kemudian disuruh menggambarkan. Maka di sini matematika biasa saja ya, jadi mungkin bisa dipahami ya lebih mudah. Nah, di sini
spektrumnya bisa kita gambarkan di sini bahwa dimulai dari 40 Hz, 4142 sampai 60 Hz. Kemudian bandwidth-nya adalah selisih dari yang tertinggi dan yang terendah. Ini juga ada, bisa kalian jawab ya. Nah, oke, sekarang kita akan masuki digital sinyal. Kalau tadi kita membahas tentang analog sinyal, ya, analog sinyal ini propertinya menggunakan gelombang sinus, ya, di mana gelombang sinus memiliki tiga karakteristik, ada amplitude, ada frekuensi, dan fase. Nah, untuk digital sinyal tidak dilengkapi dengan amplitude, kemudian tidak lengkap dengan frekuensi, tidak lengkap dengan fase, tetapi mereka akan dihitung menggunakan bit interval atau bit rate. Nah, kemudian bagaimana dengan ini a composite analog sinyal. Jadi bagaimana dengan analog sinyal yang kita gabungkan, ya? Apakah bisa membentuk sinyal digital atau tidak? Kemudian di sini kita akan melihat true wide bandwidth medium, ya. Ada wide band nanti, kemudian ada band limited medium, ada high pass filter, low pass filter, kita lihat. Nah, kemudian di sini kita bandingkan dengan analog bandwidth, ya. Kemudian higher bit rate di dalam digital signal seperti apa untuk menentukan higher bit rate-nya. Nah, sebagai contoh untuk digital signal adalah ditunjukkan seperti gambar ini, ya. Jadi seperti square wave, ya. Seperti square wave yang bentuknya diskrit. Tapi kalau square wave untuk di analog signal ini gabungan dari beberapa harmonics, banyak harmonics, tapi ini berbeda, ya. Ini bukan square wave, ya, karena memang tidak terjadi perulangan di sini, ya, berbeda. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa digital signal bentuknya diskrit sesuai dengan state masing-masing, state 1, 0, atau high, low, ya. Sama seperti yang saya jelasin di awal. Nah, di sini misalkan untuk mencari bitrate, ya, bitrate, digital signal has a bitrate, ya, 2000 bps. Jadi bitrate itu satuannya adalah bps atau bit per second, ya, bit per second. Nah, dari satuannya saja bit per second kita sudah tahu cara menghitungnya, yaitu berapa bit yang kita miliki atau berapa bit yang bisa dilewatkan untuk setiap second, ya, karena satuannya second. Maka kita dapatkan bit rate-nya, ya. Misalkan kita akan mencari duration of each bit atau bit interval. Nah, kalian ingat bit interval itu apa? Yaitu durasi setiap bit. Nah, untuk durasi setiap bit ini biasanya mereka ini bit interval dan bit rate ini merupakan inverse satu sama lain, ya. Misalkan di sini bit interval, ya, ini akan menjadi 1/2000 karena kita memiliki bit rate 2000, maka kebalikannya, ya, inverse-nya 1/2000 sama dengan 0,05 second. Kemudian kita ubah ke dalam microsecond, maka menjadi 500 microsecond. Ini dalam microsecond, ya, bisa saja kita buat ke dalam second, tidak masalah, ya. Nah, sekarang kita akan lihat dari gambar ini antara bit rate dan bit interval, di mana bit interval tadi apa? Bit interval adalah durasi dari setiap bit. Nah, durasi dari setiap bit ini adalah 1/8 second, ya. 1/8 second akan muncul bit baru, 1/8 second akan muncul bit baru, 1/8 second akan muncul bit baru. Jadi itu merupakan bit intervalnya. Nah, kemudian kalau bit rate-nya, berapa bit yang bisa dikirimkan dalam 1 second, ya, ini adalah 1 second, ya. Jadi sama dengan
frekuensi dan period ya di dalam analog sinyal. Jadi kalau di digital sinyal dia menggunakan bitrate dan bit interval. Misalkan untuk bitrate-nya adalah frekuensi ya. Kemudian bit intervalnya ini untuk period di dalam analog sinyal. Ya. Jadi prinsipnya sama, konsepnya sama. Nah, bagaimana dengan digital versus analog ya? Ini kita lihat untuk frekuensi, jika frekuensinya 0 ya, frekuensinya 0 tidak mempunyai up and down ya. Misalkan hanya bertahan di high frekuensi saja ya. Sama dengan di analog ya. Hanya bertahan di high frekuensi saja. Jadi dia tidak memberikan gelombang sinus ya. Kemudian ketika mempunyai variasi state di dalam digital, maka dia akan membentuk yang namanya amplitude yang bervariasi ya. Ada 1, kemudian ada 0, 1, ada 0 dan lain sebagainya. Yang ini membentuk frekuensi 3 untuk di bagian analog ya. Kenapa 3? Karena memang ada sinyal sinus ya, yang berulang sebanyak 3 ya. Sinyal sinus satu cycle ini ya, dia berulang sebanyak 3 kali, maka frekuensinya dengan 3. Nah, di sini a digital signal is composite signal with an infinite bandwidth. Nah, ini infinite bandwidth ya. Karena memang digital signal ini hampir mirip dengan yang namanya square wave tadi, makanya dia infinite bandwidth. Nah, di sini ada bandwidth requirement untuk one harmonics ya, ada untuk bitrate 1 kilobit per second ya. Untuk satu harmonik dia adalah 500 MHz. Kemudian jika ada ini 2 harmonik ya, ada 2 kHz dan seterusnya, bisa dilihat. Nah, di sini the bit rate and the bandwidth are proportional to each other, ini sebanding ya, berbanding lurus antara bitrate dan bandwidth. Ketika bandwidth semakin diperlebar, maka bitrate yang bisa dilewatkan akan semakin banyak ya. Nah, kita lihat di sini ada low pass versus band pass filter ya, digital transmission dan analog. Nah, apa sih bedanya low pass filter, high pass filter dan band pass filter? Nah, untuk low pass filter ya, dia hanya akan melewatkan frekuensi yang rendah saja ya. Misalkan frekuensi terendah adalah 0, misalkan dengan sampai F1 ya, maka dia hanya akan melewatkan yang frekuensi yang low saja, yang rendah saja. Sedangkan frekuensi tinggi atau high frekuensi akan dilemahkan ya, atau tidak akan dilewatkan. Nah, itu untuk low pass filter. Kalau dia high pass filter, nah malah sebaliknya, frekuensi rendah akan dilemahkan atau tidak akan dilewatkan ke dalam channel, sedangkan frekuensi tinggi ya, yang cenderung memiliki informasi di dalam frekuensi tinggi akan dilewatkan. Nah, kemudian kita akan melihat band pass filter. Nah, band pass di sini adalah selisih antara frekuensi tinggi dan frekuensi rendah ya, dimana nanti selisihnya ini nanti yang akan dilewatkan, atau antara F1 dan F2 ini yang akan dilewatkan ke dalam channel. Sehingga untuk frekuensi-frekuensi rendah, misalkan dari 0 sampai F1 ini akan dilemahkan atau tidak akan dilewatkan, dan juga frekuensi yang lebih tinggi dari F2 akan dilemahkan ya. Sehingga ini akan disebut sebagai bandwidth ya, bandwidth di dalam satu channel. Untuk kenapa harus dilakukan band pass ini ya,
untuk mengantisipasi adanya gangguan sinyal yang akan merusak data-data di dalam pengiriman melalui medium, ya, baik itu sinyal-sinyal yang berasal dari frekuensi rendah ataupun sinyal-sinyal yang berasal dari frekuensi tinggi. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk analog bandwidth ini mempunyai satuan hertz atau diekspresikan di dalam hertz, kemudian di dalam digital bandwidth bit per second. Makanya tadi bahwa digital bandwidth ini hampir sama dengan bit rate, ya, bit per second atau proporsional dengan bit rate, bit per second-nya. Nah, untuk low pass filter sendiri ini biasanya digunakan dalam transmisi digital yang memang memerlukan tingkat akurasi yang tinggi, ya, agar lebih smooth, ya, lebih halus. Misalkan tampilan ketika kita filter misalkan gambar, ya, jadi nanti semua titik-titik pada gambar itu benar-benar jelas terlihat, ya. Nah, kalau untuk analog transmission, ya, ini dapat menggunakan bandpass channel. Sekarang kita akan melihat data rate limit. Nah, ini sangat penting, ya. Data rate limit ini sangat penting dalam hal di dalam komunikasi data, ya. How fast we can send data. Nah, berapa cepat kita akan mengirimkan data, kemudian berapa bit per second, artinya berapa banyak data yang akan kita kirimkan per second, ya, melalui channel atau melalui medium yang kita gunakan. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi data rate, ya. Yang pertama ada bandwidth. Nah, bandwidth di sini adalah high frequency dikurang dengan low frequency, baik itu di composite signal, ya. Kemudian faktor yang kedua the level of the signal we use, ya, levelnya seperti apa, ya, levelnya misalkan 2 bit, 3 bit, 4 bit. Nah, ini itu yang menjadi levelnya nanti. Kemudian the quality of the channel, bagaimana kualitas dari channelnya, ya. Nanti akan diperkenalkan level of noise yang bisa dihasilkan oleh channel tersebut. Nah, ini ketiga ini yang akan mempengaruhi data rate limit. Nah, untuk menghitung data rate limit, ya, ada bersifat noiseless channel, ya, menggunakan Nyquist bit rate. Nah, ini namanya juga noiseless, artinya nanti channel itu bebas atau free dari noise, ya, dan itu secara praktikal tidak akan mungkin karena memang semua medium atau channel akan dipengaruhi oleh noise. Namun secara teoritis kita bisa menghitung semisal ada channel yang bebas dari noise menggunakan Nyquist bitrate. Nah, kemudian yang kedua ada noise channel, ya. Secara teoritis bisa kita hitung menggunakan Shannon capacity, ya. Kemudian bisa kita gabungkan antara kedua noiseless dan noisy channel. Di sini dikatakan bahwa increasing the level of signal increase the probability of an error occurring. In other words, it reduces the reliability of the system. Nah, di sini ketika kita menggunakan yang namanya noiseless channel, ya, noiseless channel yang menggunakan Nyquist bitrate. Nah, nanti kita akan bergantung kepada number of level atau di sini n-nya, berapa n-nya, ya. Misalkan jika kita ada sinyal seperti ini, misalkan kita memiliki 2 level, ya, 2 level, maka levelnya hanya ada high, low, ya, high, low saja seperti ini. Misalkan kita punya 3 level, ya, kita misalkan mempunyai seperti ini, ya, kemudian 3 level, ya. Sama seperti ini. Jadi ada 3 level di dalam sinyal, ya.
misalkan ini adalah 1, 0, 1 untuk 3 level misalkan, ya bisa kita buat ini adalah misalkan 1, 1 ya, ini adalah 1, 0 misalkan, ini 0, 0. Nah, semakin banyak levelnya, maka akan mempengaruhi bitrate untuk Nyquist bitrate-nya ya, untuk kapasitas channelnya ya, semakin banyak level yang kita miliki. Nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap the receiver side ya, the receiver end. Nanti dia akan kebingungan untuk menghitung semua ini, nanti akan menjadi unreliable ya, unreliable terhadap receiver end ya. Jadi akan banyak nanti faktor-faktor seperti increasing the probability of an error ya, ini juga akan masuk nanti ke dalam channel. Kemudian presence of transmission impairments ya, yang akan menyebabkan error terhadap informasi-informasi yang akan kita kirim. Nah, ini dia ya, untuk formula yang menggunakan noiseless channel. C itu adalah capacity in bps, kemudian B adalah bandwidth in hertz ya. C sama dengan 2B bandwidth log 2 base 2 pangkat n ya. Jadi n nya itu adalah level ya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ya, noiseless channel mempunyai bandwidth 3000 Hz ya. Kemudian mempunyai 2 level ya, maka the maximum bit rate ya, kapasitas maksimumnya menjadi 2. Kemudian di sini ada bandwidth ya, kemudian 2 level ya, maka ini akan menjadi 6000 bps ya, dengan satuan bit per second. Nah, kemudian ini ada contoh yang lain ya, bisa diperhatikan dan dikerjakan ya. Nah, kemudian untuk Shannon theorem ya, di sini untuk noise channel ya. Nah, ini formulanya adalah kapasitas maksimumnya bandwidth ya. Jadi kalau di dalam Nyquist tadi dia memiliki ada 2 ya, tapi di sini tidak ya. Bandwidth log 2 1 plus SNR ya, atau disebut sebagai signal to noise ratio ya. Nah, SNR di sini di dalam Shannon theorem ini tidak memiliki satuan ya, atau unitless ya. Unitless. Namun kalau biasanya dalam transmisi data dia akan menggunakan satuan desibel ya. Jadi SNR di dalam satuan desibel untuk transmisi data. Nah, untuk SNR sendiri ya, untuk SNR sendiri atau signal to noise ratio, ini formulanya ya. Ini sama dengan kuat sinyal dibagi dengan kuat sinyal ya, kuat S dibagi dengan kuat noise ya, atau dibagi dengan noise nya, kuat noise ya, atau noise power, kemudian sinyal power, noise power. Nah, sedangkan di dalam SNR yang mempunyai satuan desibel ini bisa menjadi 10 log 10 ya. Kemudian
Oke, jadi kita bisa hasilkan SNR dari, misalkan jika diketahui SNR di dalam desibel, ya, maka bisa kita hitung SNR-nya. Maka ketika kita memperoleh SNR-nya, kita akan dapat menghitung kapasitas maksimum dari bitrate-nya. Nah, ini untuk contohnya ya, untuk noisy channel. Di sini ya bisa kita lihat B log to 1 plus SNR, dimana dikatakan bahwa signal to noise ratio ini almost zero ya. Jadi kita buat 0 saja, maka kapasitasnya bisa dihitung dengan cara seperti ini. Kemudian contoh yang lain ya bisa dilihat dan bisa dikerjakan. Ada juga yang menggabungkan antara kedua formula itu ya, biasanya untuk menghitung berapa level yang digunakan. Nah, sekarang kita akan memasuki transmission impairment atau gangguan terhadap transmisi. Jadi ada 3 ya. Yang pertama ada attenuation atau pelemahan, kemudian ada distorsi, kemudian ada noise. Nah, misalkan untuk attenuation di sini ya, ketika kita memiliki original signal yang akan kita kirimkan melalui transmisi medium ya, maka sebelum pada saat transmisi biasanya akan ada attenuation. Biasanya ini akan sinyal kan berpropagasi. Nah, propagasi ini akan melemah seiring mengalir terhadap transmission medium, dialirkan terhadap transmission medium ya, karena memang memiliki jarak tertentu ya, maka sinyal akan melemah pada jarak tertentu. Maka di sini di poin 2 dijelaskan bahwa akan terjadi atenuasi atau pelemahan sinyal ya, yang dari original memiliki amplitudo yang cukup kuat. Di dalam atenuasinya sudah melemah amplitudonya atau kekuatan sinyalnya sudah semakin menurun. Maka perlu dilakukan yang namanya di sini amplifier untuk melakukan penguatan sinyal atau mengenerate sinyal kembali ya, agar nanti pada saat di receiving end ya, atau di destination ya, dia bisa menghasilkan sinyal serupa seperti origin. Nah, untuk melihat ya pengaruh dari attenuation terhadap sinyal ya, maka ada formula ya, NDB ya, untuk menghitung attenuation yang terjadi, bisa berupa losses atau kehilangan sinyal selama attenuation terjadi, atau adanya gains ya, ada penguatan sinyal. Jadi bisa dihitung menggunakan formula ini. Nah, ini adalah contoh-contohnya, bisa kalian kerjakan ya. Kemudian ada ini juga. Nah, kemudian kita akan melihat distortion. Nah, distortion ini seringkali juga terjadi untuk perangkat-perangkat elektronik ya. Untuk setiap perangkat ya pasti memiliki range maksimal untuk amplitudo sinyal yang akan diterima ya, itu pasti. Nah, kemudian ketika amplitudo sinyal melebihi batas ya, maka yang terjadi adalah pemotongan sinyal ya. Misalkan untuk yang ini ya, untuk kasus yang ini di receiving end ya, receiver ya akan misalnya hanya terbatas
amplitude yang bisa diterimanya ya. Misalkan di sini amplitudenya adalah 7 ya. Sementara yang bisa diterima di receiver dia hanya 5 ya. Misalkan 5. Jadi ada nanti pemotongan sinyal ya. Pemotongan sinyal tidak akan sampai sinyalnya secara sempurna. Nah, ini harus diantisipasi. Nah, kemudian distortion juga seringkali terjadi ketika adanya perubahan fasa. Ya, misalnya di composite signal ya, yang dikirim adalah bentuknya seperti ini, ada tiga sinyal yang disatukan. Kemudian selama berada dalam media ya, media transmisi, nah kemudian terjadi perubahan fasa. Misalkan terjadi perubahan fasa di dalam sinyal yang kedua atau harmonik yang kedua dan juga harmonik yang ketiga ya. Terjadi perubahan fasa yang signifikan, nah, dimana di sini fasanya adalah 0 derajat ya. Sementara di sini untuk kedua ini ya, ini sudah berubah menjadi yang pertama ini dia sudah berubah menjadi 180 derajat. Jadi sangat berubah ya, sangat berubah, yang menyebabkan seperti ini ya. Jadi tidak tepat lagi sinyal yang akan dikirimkan, akan banyak distorsi. Nah, bagaimana dengan noise ya? Noise ini terjadi bisa secara internal dan eksternal ya. Misalkan internal ya, kepada media transmisinya, misalkan kabel. Kalau dia noise internal, setiap transmisi data di dalam kabel nanti akan menghasilkan yang namanya elektromagnetik di setiap di sepanjang kabel ini ya, akan ada elektromagnetik yang dihasilkan, electromagnetic field. Nah, ini akan menyebabkan atau memunculkan panas ya dari dalam. Nah, dengan adanya panas tersebut ya, bayangkan ketika semakin panas, semakin lama kita gunakan untuk transmisi data, maka panas ini juga akan menyebabkan gangguan terhadap bit-bit yang akan dilewatkan atau sinyal yang akan dilewatkan ya. Dia akan mengganggu dan akan memberikan informasi-informasi yang mungkin bersifat ini ya, noise ya. Sementara dari eksternal biasanya gangguan dari, misalkan gangguan dari alam ya, atau gangguan dari misalkan kita bersuara ya, si A bersuara ke si B, misalkan ngobrol dengan si B, ternyata ada noise dari C. Nah, ini akan suara C akan mempengaruhi sinyal dari A ke B ya. Jadi akan bergabung sinyalnya, sehingga B akan sulit mendengarkan karena memang tidak murni lagi sinyal ini berasal dari A, tapi sudah ikut kombinasi dari B ya. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai sinyal ya. Di sini juga ada beberapa yang harus kita pelajari mengenai sinyal. Ada throughput, kemudian propagation speed, ada propagation time, ada wavelength ya. Mungkin ini hanya sebentar saja karena mungkin ini sudah banyak dipelajari ya. Apa itu throughput ya. Nah, throughput ini adalah the number of bits passing through this wall in a second. Kita bayangkan ini adalah media transmisinya ya, berapa bit yang lewat melalui ini setiap second. Nah, throughput ini pasti berbeda dengan bandwidth. Kalau bandwidth sudah ditentukan ya, berapa kapasitas maksimum yang bisa dilewatkan. Namun throughput kan tidak ya. Throughput itu
tidak akan bisa melebihi bandwidth yang disediakan ya, bahkan mungkin hanya setengah atau 3/4 dari bandwidth yang bisa dilewatkan. Untuk propagation time ya, di sini berapa waktu yang diperlukan oleh informasi ini atau data ini untuk sampai ke tujuan ya. Nah, kemudian ada wavelet. Nah, di sini hanya nggak usah terlalu dalam kita bahas ya. Jadi wavelet ini merupakan satu siklus juga ya, dimana terdiri dari puncak gelombang dan lembah gelombang ya, peak to peak amplitude di sini. Jadi satu cycle disebut satu dinamakan dengan wavelength ya, atau panjang gelombangnya ya, atau sering kali dikenal dengan lambda. Jadi ini tidak usah terlalu dalam karena mungkin kalian sudah tahu atau sudah mempelajarinya dari SMP, SMA, bahkan di kuliah ya.